Perkenalkan, nama saya Valencia Stelina Baaf, saya dari kelas 12 B1. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan ciri-ciri masa pemerintahan di masa Orde Baru dan di masa Reformasi. Kita masuk pengenalan dulu di masa Orde Baru. Masa kerjanya dimulai dari tanggal 12 Maret 1967 dan berakhir pada tanggal 21 Mei 1998. Sistem pemerintahannya presidensial, menganut sistem sentralisasi, dan presidennya ini Soeharto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Konstitusinya itu mengarah kepada Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya masa reformasi, masa kerjanya dimulai tanggal 21 Mei 1998 sampai sekarang. Sistem pemerintahannya yang presidensial dan menganut sistem desentralisasi. Presidennya itu ada Bapak B.J. Habibie, Bapak Gus Dur Abdurrahman Wahid, Ibu Megawati Soekarno Putri, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang pada saat ini menjabat adalah Bapak Joko Widodo. Konstitusinya mengarah kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa yang menjadi pembeda masa pemerintahan masa Orde Baru dan masa Reformasi? Pertama itu untuk pemilihan umum. Pemilihan umum pada masa Orde Baru itu tidak secara bebas. Jadi pemilu ini hanya boleh diikuti oleh Golkar dan 2 partai parpol. Jadi partai parpol lainnya itu ada 3P, PPP atau PD dan PDI. Jadi bukan berarti partai yang lain tidak. Jadi ini adalah 3 partai induk yang nantinya partai-partai yang lain mengikuti 3 partai induk ini. Dan juga diselenggarakan oleh pemerintah, dan presiden dan wakil presiden ini dipilih oleh MPR. Pada masa reformasi, pemilu diikuti oleh banyak partai politik dan diselenggarakan oleh lembaga independen bernama KPU. Jadi sudah ada KPU di masa ini, Komisi Pemilihan Umum. Semua rakyat Indonesia pada saat itu, pada masa reformasi ini boleh mengikuti pemilihan umum kecuali polisi dan tentara, karena polisi dan tentara ini bersifat netral pada masa reformasi, pada masa sekarang. Selanjutnya kita masuk pada otonomi daerah. Jadi di masa Orde Baru menganut sistem sentralisasi, sedangkan di masa reformasi menganut sistem desentralisasi. Lalu apa bedanya gitu? Di masa Orde Baru ini menganut sistem sentralisasi yang artinya terpusat. Jadi semua kepentingan pemerintahan, baik itu daerah, ini semua diatur oleh pemerintah pusat. Untuk mengatur keuangan misalkan, itu semua diatur oleh pemerintahan pusat. Sedangkan pada masa reformasi, yaitu desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur kepentingan daerah itu sendiri. Jadi pemerintah daerahnya ini diberikan wewenang untuk mengatur daerahnya dan mengembangkan daerahnya itu sendiri. Misalkan Bapak Presiden memberikan wewenang kepada Bapak Gubernur dan Bapak Bupati untuk membangun daerahnya ini. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk kepada kebebasan pers. Ini sangat berbeda, teman-teman. Di masa Orde Baru, pers tidak secara bebas bersuara, tidak secara bebas bisa mengkritisi pemerintah, karena pemerintah mengatur dan mengontrol ketat kepada pers ini. Jadi masyarakat pun tidak secara bebas untuk bisa mengkritisi pemerintah pada masa ini ya, teman-teman. Jika ada media yang mengkritisi pemerintah, maka izin medianya akan dicabut atau dibredel. Sedangkan pada masa reformasi, pers bebas menyuarakan apa yang ingin disuarakan kepada pemerintah pada masa ini ya. Kita bebas untuk mengkritisi pemerintah atau mengkritisi orang lain, seperti itu. Dengan catatan tidak melanggar kode etik jurnalistik yang telah ditetapkan oleh Dewan Pers. Selanjutnya kita masuk pada pemberantasan korupsi. Seperti kita tahu, jatuhnya masa pemerintahan Orde Baru ini karena adanya praktek-praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan korupsi yang terjadi ini secara terstruktur, masif, dan sistematif. Jadi susah ya untuk diselesaikan masalah KKN ini pada masa Orde Baru. Selanjutnya, akhirnya karena jatuhlah masa Orde Baru ini, pada tahun 2002, di masa reformasi, Ibu Megawati mendirikan dan membangun Komisi Pemberantasan Korupsi, atau yang kita sebut dengan KPK, untuk memberantas dan membersihkan kementerian, lembaga-lembaga pemerintahan dari yang namanya korupsi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk pada dui fungsi ABRI, atau dui fungsi TNI. Pada masa Orde Baru ini kita sebut dengan namanya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi ada 2 tugas, ada 2 fungsi utama dari TNI ini, yaitu sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, dan yang kedua ini sebagai kekuatan sosial. Itu. Tapi pada masa reformasi, dicabutnya ini dihapusnya dui fungsi TNI. Dan TNI hanya berfungsi sebagai mengatur sistem pertahanan dan keamanan negara. Jadi pada masa reformasi ini, TNI tidak secara bebas mengikuti kegiatan-kegiatan sipil, misalnya pemilihan umum atau kegiatan-kegiatan sipil lainnya, karena TNI maupun polisi sifatnya adalah netral. Baik, itu dia penjelasan singkat dari saya mengenai ciri-ciri perbedaan masa pemerintahan Orde Baru dan masa reformasi. Sekian dari saya, terima kasih.